Di markas pemadam kebakaran, sesosok pria kurus menerobos masuk. Ia bungkuk, kepala tertunduk, seolah tidak ingin dilihat. Alasannya sederhana, cukup lihat wajahnya, kamu akan tahu ia seorang pecandu. Orang seperti itu, apa layak jadi damkar? Benar saja, begitu masuk langsung ada anggota yang mengenalinya. Untuk mengusirnya, anggota itu berbohong bilang posisi sudah penuh. Tapi saat itulah sang kapten tiba-tiba memanggilnya, memintanya masuk ke kantor untuk bicara. Ketika ditanya kenapa ingin jadi damkar, ia terdiam. Beberapa bulan sebelumnya, pria itu tahu kekasihnya hamil. Ia ingin bertanggung jawab sebagai ayah, tapi kekasihnya menolak, hanya memintanya pergi. Pria itu kecewa berat. Ia pergi ke bar untuk mabuk, lalu dilempar keluar. Ia mencoba mencuri barang, tertangkap polisi di tempat. Ibunya akhirnya yang menebus, memberinya uang, lalu sekaligus memutuskan hubungan dengannya. Tak lama kemudian, anaknya lahir. Ia datang ke rumah sakit, tapi hanya bisa memandang dari jauh. Kini ia sadar bahwa dirinya sama sekali tidak layak jadi ayah yang baik. Itulah mengapa ia datang ke tim penyelamat ini, ingin berubah dan merebut kembali tanggung jawabnya sebagai ayah. Sang kapten mendengar semuanya, lalu memutuskan memberinya kesempatan. Latihan pun dimulai. Anggota lain berlari cepat dan rapi, tapi ia selalu tertinggal. Tak lama, anggota lain sudah sampai di puncak bukit. Kapten bilang, di sini tidak ada pemandangan, hanya ada bahan bakar api. Setelah itu mereka berlari turun. Di tengah jalan, mereka baru melihat pria itu masih tersengal di setengah lereng. Tak ada yang peduli, mereka terus berlari. Beberapa jam berlalu, pria itu belum juga kembali. Semua yakin ia sudah menyerah. Tiba-tiba, pria itu muncul dengan langkah sempoyongan, lalu menunjukkan sebuah foto selfie di ponselnya, foto di puncak bukit. Tubuhnya lemah, tapi ia tetap menyelesaikan seluruh jalur. Kapten puas melihatnya, dan setuju membiarkan pria itu tinggal. Seorang anggota lain bahkan menyodorkan sebotol air untuknya. Malam harinya, ia pergi ke supermarket, membeli perlengkapan bayi, lalu diam-diam meletakkannya di depan pintu rumah kekasihnya, kemudian berlalu dengan langkah pincang. Keesokan harinya, ia terus ikut latihan, dan terus membeli perlengkapan bayi untuk dikirim. Setiap mendengar tangisan bayi dari dalam rumah, ia selalu berhenti sejenak. Mungkin itulah yang membuatnya terus bertahan. Yang tidak ia tahu, kekasihnya selalu diam-diam mengawasinya pergi dari balik jendela. Namun latihan tim tidaklah mudah. Kali ini, kesalahan yang ia buat menyebabkan seluruh tim dihukum. Si brewok marah besar, mencacinya habis-habisan. Pria itu tidak menggubris, tapi ketika si brewok mulai menyinggung keluarganya, pria itu tak tahan lagi. Ia menghempaskan si brewok ke tanah. Baru saja hendak memukul, kapten langsung melerai. Pria itu terpaksa kembali menjalani hukuman. Seorang rekan lain pun merasa si brewok keterlaluan. Mengolok boleh, tapi jangan bawa-bawa keluarga. Setiap kali selesai tugas, pria itu selalu membawakan sesuatu untuk anaknya, tapi kali ini kekasihnya memanggilnya, bahkan memintanya menggendong sang bayi. Ia bilang tubuhnya terlalu kotor. Tapi kekasihnya tidak peduli, tetap memaksakan bayi itu ke tangannya. Pria itu menatap anaknya, dan air matanya tak bisa lagi ia tahan.